Ustadz, bagaimana kita sedang bertaruh dan taruh kita ternyata berbeda manhaj? Apa yang harus dilakukan? Meneruskan atau melepaskan? Manhajnya yang dimaksud apa ini? Kalau dalam konteks manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan adanya perbedaan para ulama, tidak ada masalah. Sekarang itu Bu, ada sebuah fenomena, iman itu lebih rendah daripada kata manhaj. Jadi kalau belum bermanhaj itu belum saudara, ini salah. Ini saya merespon, mengapresiasi beliau ini baik sebenarnya niatnya. Tapi saya cuma meluruskan pandangan umum, bukan kepada beliau, pandangan umum. Hari ini Bu, secara umum, orang-orang yang ngaji, kadang-kadang itu, ketika mereka belum paham arti manhaj yang sebenarnya, itu seakan-akan manhaj itu perkataan ustadznya itu manhaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa selalu dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini langsung saja kali ini lagi-lagi kita ingin mengajak saudara-saudara kita, khususnya yang salafi-salafi ataupun yang memang merasa manhaj salaf, tapi terkadang masih kurang mempertimbangkan apakah sudah berada dalam manhaj salaf atau tidak, dan bagaimana sebenarnya manhaj salaf itu. Nanti kita akan dengarkan penjelasan daripada salah satu ustadz salafi yang memang secara komplit dijelaskan bagaimana sebenarnya manhaj salaf itu dan bagaimana sikap kita sebagai seorang manhaj salaf. Nanti akan dijelaskan oleh ustadz tersebut. Lagi-lagi saya hanya ingin supaya kita berpikir, supaya jangan ada lagi pertengkaran, perdebatan, jangan hanya gara-gara beda manhaj dan lain sebagainya. Dan saya membahas channel ini memang hanya berniat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ataupun untuk mengamalkan hadis Nabi yang bunyinya la yu'minu ahadukum, belum dikira seseorang itu beriman hatta yuhibbu li akhihi, sehingga ia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam arti kata, bila kita menyayangi diri kita, tentu kita tidak membiarkan diri kita terjebak, baik itu dalam hal-hal yang membahayakan diri ataupun lebih-lebih membahayakan iman. Dan kita tentu berusaha supaya kita tidak terjebak dalam suatu pemahaman yang memang sudah keluar dari konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pun demikian, karena memang jujur saja banyak saudara-saudara kita yang saya lihat, mereka cuman merasa bangga saja terhadap manhaj salaf, tapi tidak memahami betul bagaimana manhaj salaf itu sendiri. Dan di sini saya memang hanya untuk menjalin silaturahmi kepada antum sekalian, tidak bermaksud apa-apa, apalagi mencari viral ya. Makanya kalau kalian perhatikan, setiap saya membuat konten itu, saya hanya fokus kepada isinya saja. Saya tidak fokus kepada editing video dan lain sebagainya. Apalagi saya berkata jangan lupa like, comment, subscribe, itu tidak ada guys ya. Memang kita hanya untuk berdiskusi. Mari kita simak guys ya. Ini dia penjelasannya. Ustadz, bagaimana kita sedang bertaruh dan taruh kita ternyata berbeda manhaj? Apa yang harus dilakukan? Meneruskan atau melepaskan? Manhajnya yang dimaksud apa ini? Kalau dalam konteks manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan adanya perbedaan para ulama, tidak ada masalah. Sekarang itu Bu, ada sebuah fenomena, iman itu lebih rendah daripada kata manhaj. Jadi kalau belum bermanhaj itu belum saudara, ini salah. Ini saya merespon, mengapresiasi beliau ini baik sebenarnya niatnya. Tapi saya cuma meluruskan pandangan umum, bukan kepada beliau, pandangan umum. Hari ini Bu, secara umum, orang-orang yang ngaji kadang-kadang itu, ketika mereka belum paham arti manhaj yang sebenarnya, itu seakan-akan manhaj itu perkataan ustadznya itu manhaj. Yang kalau tidak dikatakan ustadznya, bukan manhaj dia, karena dia menempatkan ustadznya sudah kayak Nabi. Ini kisah nyata, ada seorang wanita nge-DM istri saya nuliskan ke saya. Ini masih saya simpan di handphone. Saya lagi mikir ini saya sharing atau tidak saya sharing di Instagram. Ada wanita nikah dalam kondisi dulu sama-sama ngaji. Ketika sama-sama ngaji, ya normal sebagaimana orang yang sudah ngaji. Sampai suaminya ngaji kepada satu kelompok.
Setelah dia ngasih kepada kelompok ini, pekerjaan suaminya itu hanya menghujat terus di rumah. Dia selaku istri mengingatkan, jangan sering menghujat lah, kurang lebihnya begitu, mengingatkan saja dia. Dan selalu ketika dia memberikan nasihat kepada istrinya, suaminya, supaya tidak gampang menghujat, tidak gampang mencela orang, suaminya selalu mengatakan bahwasanya istrinya tidak paham manhaj. Padahal yang dilakukan istri itu apa? Hanya mengingatkan supaya tidak gampang mencela, menghujat. Istri saya jadi saksi nih atas apa yang DM yang beliau kepada saya, dan saya membaca sendiri. Lalu kemudian akhirnya ketika saya memiliki sikap supaya saya itu mengajak dia tetap menghormati, oke lah kita tidak melakukannya, tapi kita harus menghormatinya. Setidaknya tunjukkan kita ini tidak gampang menghujat. Mungkin kurang lebihnya begitu. Suaminya akhirnya kemudian menceraikan istrinya dengan atas nama tidak lagi satu manhaj. Padahal istrinya, saya itu tidak pernah melakukan apa-apa. Bibu itu panggilan istri saya. Saya itu tidak pernah melakukan hal-hal yang kemudian selama ini yang menurut saya kurang, saya pun tidak melakukannya. Saya hanya mengkondisikan suami saya supaya sikapnya jangan sampai berlebihan. Dicerai sama suaminya, punya anak satu, umurnya 1 tahun. Lalu sang laki-laki sekarang sudah nikah dengan wanita yang katanya satu manhaj dengan dia. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak kemudian melakukan tindakan dosa besar. Saya tidak membuka aurat. Saya tidak kemudian menganuin keluarganya. Saya melaksanakan kewajiban. Kesibukan saya hanya ngajar anak saya. Itu pun anak dia. Apa yang salah dengan saya? Coba ibu, kalian dengarkan curhatan dia. Ini wanita beriman loh. Dia pakai hijab. Dia juga kajian. Juga paham tentang Islam. Tapi ketika manhaj itu ditempatkan lebih tinggi daripada iman, seakan-akan iman itu mentah kalau sudah beragama dengan manhaj. Lihat orang yang sering menganggap kita itu sebelah mata dengan kata-kata ini tidak sama manhajnya dengan kita, seakan-akan tidak beriman sama Allah. Enak betul yang menganggap orang. Kita ini beriman sama Allah, kita beriman sama Rasulullah, sujudnya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah. Kalaupun ada perbedaan saya dengan antum, itu bukan berarti kita berbeda dalam iman. Nggak bisa kayak gitu gaya beragama. Orang beriman kok antum anggap seakan-akan tidak beriman. Coba kita bayangkan ibu, seorang wanita dicerai gara-gara dengan suaminya mengatakan kamu tidak satu manhaj dengan kami. Enak betul ente ngomong. Enak betul ente kemudian bicara. Semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong. Kamu ingin didengerin tapi gak pernah mau dengerin. Kamu pengennya dihormati tapi gak pernah mau hormatin orang. Kamu pengennya ustadz ente dihormati tapi gak pernah menghormati ustadz lain. Enak betul cara ente beragama. Bubar jalan kalau kayak gitu tuh. Ya bisa kayak gitu tuh. Kita harus paham dulu arti manhaj itu apa. Manhaj itu tata cara kita beragama yang ngikutin Rasulullah dan para sahabat, dengan mengetahui setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Kalaupun kita mendapati ada yang berbeda, tidak sesuai dengan pilihan kita, tapi di situ ada memiliki dalil, walaupun dalil itu lemah menurut kita, dan menurut kita dalil kita lebih kuat daripada apa yang diambil saudara kita, tetap itu saudara iman kita. Tidak bisa kita gampang ngomong mengatakan tidak satu manhaj, tidak satu manhaj. Betul orang yang mengatakan satu manhaj karena pengen hati-hati, betul. Tapi kalau kelewatan, jadinya bukan menyelamatkan manhaj, jadinya itu gampang untuk nyesatin setiap orang. Ya bisa kayak gitu. Orang satu masjid, satu shop, gara-gara ngajinya nggak sama ustadznya dia, nggak mau mandang, salam aja nggak mau. Banyak nggak kayak gini di masjid? Nggak usah dijawab, karena sudah tahu jawabannya. Marah sedih. Orang ada yang mengatakan tidak satu manhaj gitu, nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau si akhwat atau ibu ini bertanya, saya ingin yang mendapatkan beberapa pendapat-pendapat yang saya pandang harus sama dengan saya supaya tidak banyak perdebatan nanti, silahkan.
Saya kok melihat dia 1, 2, 3, 4 kok tidak sama pendapatnya dengan saya, daripada nanti saya banyak bertengkar ketika belum siap, boleh nggak saya tidak menerima pinangan dia? Nah, itu boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi yang saya ingin sampaikan, jangan sampai kita menempatkan majelis itu lebih tinggi daripada iman. Maaf ya Bu, ibu nggak cocok sama orang ngaji yang lainnya, itu bukan berarti kita nggak bersaudara kan? Itu sudah saya omongkan di sini, ya kan? Sama-sama satu Darussalam gitu ya, hanya beda ustadznya. Kok nggak mau tegur siapa itu, kenapa sih?